Bus. وعلى آل سيدنا محمد. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai, dan seluruh sahabat-sahabati, subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di channel YouTube Aries Raden Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh sahabat saya sekaligus anak saya, yaitu Raden, untuk memberikan informasi terkait dengan pertanyaan yang mana pertanyaannya tersebut datang dari sahabat-sahabati kita yang sudah masuk di kolom WA pribadi saya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar jualan kita itu diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya apa sih kalau memang ada ijazahnya, kalau ada amalannya, amalan apa yang harus saya baca? Ustadz, Mas, katanya. Oke, karena ini dianggap penting oleh pribadi saya, dan ini saya anggap penting juga untuk saya publikkan lewat media YouTube ini, makanya saya berikan kepada sahabat-sahabat di semua. Pertama, bagaimana atau amalan apa yang harus kita baca agar dagangan kita itu laris, lancar? Ini share saja, ini diskusi sajalah, sekalipun kita tidak face to face ya, berbagi sepengetahuan saya, dan ini sudah saya berikan kepada sahabat-sahabati. Alhamdulillah kalau dipersentasikan itu mungkin 80%. Alhamdulillah mereka semua sudah menuai hasil yang memuaskan. Terkadang ada juga yang 20%-nya menuai hasil yang kurang maksimal, tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan impian lah. Oke, apa sih amalan atau ijazahnya? Saya sedikit punya tips bagi sahabat-sahabati. Tipsnya ini dibilang cukup mudah ya mudah, dibilang cukup rumit ya rumit, dibilang tidak masuk akal seperti itu. Kalau sahabat-sahabati berdagang ataupun jualan, entah itu di warung, di toko, ataupun di bisnis apapun, intinya jualan lah, berdagang lah, ingin cepat laris, ada satu tips yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabati. Apa itu? Kalau sahabat-sahabati di rumah punya gula, silahkan siapkan 7 sendok makan gula pasir. Untuk apa itu? Apakah untuk ditaruh di makanannya? Apakah untuk kita taburkan di warung atau di depan lapak atau di depan toko kita? No. Kita cari semut ya. Di rumah kita kan terkadang banyak, ada juga yang sedikit, tapi saya lihat itu hampir setiap rumah itu ada yang namanya rumahnya semut, sahabat-sahabat ya. Untuk apa gulanya tadi? Ya kita untuk berikan makan kepada semut ya. Contoh, di depan halaman rumah kita ada rumah semut, kita kasih saja 7 sendok makan gula pasir ini, kita kasihkan seperti itu. Ya Allah, saya niat sedekah kepada salah satu ciptaanmu yaitu semut. Mudah-mudahan sedekah saya ini Engkau kabulkan ya Allah. Seperti itu niatkan. Dan mudah-mudahan dagangan saya ini, mudah-mudahan Engkau beri kelancaran, kemudahan, sambil berdoa. Nah, ini cukup jaspleng, cukup cepat sahabat-sahabat ya. Dibuktikan saja berapa kali dalam memberikan kepada semut. Kalau saran saya dalam satu hari bisa sampai 1, 2, dan 3 kali. Kalau 3 kali keberatan, silakan cukup 1 kali saja. Yang terpenting harus istiqomah
kita sedekah kepada semut. Kenapa kok harus sedekah kepada semut, kok tidak kepada makhluk-makhluk yang lain? Belajar ke hal yang paling terkecil dulu, dari semut dulu. Kalau semisal 7 sendok makan gula pasir kita tidak punya, silakan kita belajar dari hal yang paling terkecil dulu, 7 butir gula pasir, untuk kita membiasakan diri untuk berbagi kepada makhluk Allah, yaitu salah satunya berupa semut. Pagi, siang, mungkin malam. Siangnya tidak bisa, mungkin malam. Pokoknya rutin dulu ya. 1 hari coba 3 kali. Kalau semisal itu bisa dilakukan, coba sekarang ganti agak banyak lah gulanya itu. Jadi kita tidak perlu menghitung jumlah gulanya, tidak perlu. Ambillah katakanlah secukupnya 1 sendok makan. Yang penting sahabat-sahabat ikhlas, kita belajar, kita kasihkan kepada semut. Bayangkan sahabat-sahabat, katanya Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu mengandung yang namanya shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Pada setiap kebaikan itu merupakan shadaqah. Jadi shadaqah itu tidak harus finansial, uang, tidak perlu. Bahkan saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya, sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan senyuman kita pun itu bernilai ibadah. Itu sudah saya sampaikan. Tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sedekah. Kita senyum terhadap saudara kita tanpa menyakitin saudara kita, tanpa menyakiti hati dan pikiran saudara kita yang lain, itu juga merupakan sedekah. Jadi dalam hal ini saya lebih menspesifikkan, lebih mengkerucutkan, lebih mengkhususkan kita sedekah untuk ke semut. Bisa 7 butir gula pasir, bisa 1 sendok gula pasir, bisa 3 sendok, bisa 7 sendok. Kalau saran saya 7 sendok makan setiap hari, itu bisa sampai 3 kali. Artinya ada 21 sendok gula pasir yang kita sedekahkan kepada semut. Di benak pikiran kita tentu bertanya nanti, karena kita itu makhluk yang akliyah sekali, dinamis sekali. Dan kita punya pikiran tentu berpikirlah, nanti bagaimana kalau semut di rumah kita itu semakin banyak. Itu kan pemikiran kita. No, itu semua terlepas daripada itu. Fa insyaallah Allah nanti akan memiliki jalan lain. Allah akan memberi jalan lain, memberi petunjuk lain. Tidak semuanya apa yang kita pikirkan itu harus sesuai dengan pikiran kita. No, tidak seperti itu. Ini sifatnya adalah tentang keimanan. Itu nesemblemen. Di hati sudah, bukan di otak lagi. Jadi ayo kita belajar dari hal terkecil untuk kita berbagi kepada makhluk Allah, yaitu berupa semut. Bisa 7 sendok makan gula kita rutin dalam 1 hari 1 malam. Itu kalau kita niat betul 21 sendok makan gula pasir yang kita siapkan untuk diberikan kepada makhluk Allah, salah satu makhluk Allah, yaitu berupa semut. Lalu kemudian ketika kita sudah selesai memberikan makan kepada semut, lantas kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, silakan berdoa sesuai sepengetahuannya sahabat-sahabati. Tidak perlu bahasa Arab. Ya kalau sahabat-sahabati bisa bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, mungkin pakai bahasa daerah. Silakan pakai bahasa daerahnya, sahabat-sahabati bebas. Janji Allah, ud'uni astajib lakum. Katanya Allah, berdoalah kalian kepadaku, maka saya pasti kabulkan doa kalian. Ya, jadi jangan ragu sedikit pun, jangan khawatir sedikit pun. Allah sudah yang akan menanggung rezeki kita. Kembali lagi ke pokok permasalahan. Bayangkan sahabat-sahabati, kalau kita sudah ini hanya memberikan 7 sendok makan, katakanlah 21 sendok makan gula pasir kepada semut. Berapa semut yang sudah kita beri makan? Bayangkan kalau kita mengundang orang sebanyak semut yang berkerumun itu, katakanlah lipatannya bisa 100 atau 200 atau 300 orang. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh sahabat-sahabati untuk sedekah, untuk berbagi kepada hambanya Allah, yaitu berupa manusia. Bayangkan sendiri kalau sekarang satu nasi katakanlah 10.000, kalau 300 orang bisa dikalikan sendiri, cukup besar. Sedangkan harapan kita juga besar dan pengeluaran kita cukup besar. Jadi mungkin masih banyak pertimbangan. Ujung-ujungnya nanti kita tidak bisa berbagi. Ujung-ujungnya nanti banyak hambatan. Ujung-ujungnya nanti banyak alasan. Dan ujung-ujungnya nanti kalau kita semakin mengecil pemasukan kita, income kita, gaji kita, atau
hasil dari jualan kita, maka tingkat keputusasaan, tingkat kesuudzon kepada Tuhan itu semakin besar juga. Untuk itu, ayo kita belajar dari yang hal terkecil dulu. Itu contoh sederhananya, Pak, insya Allah seperti itu, sahabat-sahabat. Lakukan, jangan sampai putus dulu. Istiqomahkan. Kalau perlu 3 hari istiqomah. Bisa 3 hari kita rutin, coba tambah lagi 7 hari. 7 hari kita mampu melakukan itu, coba ditambah 21 hari. 21 hari kita mampu rutin, mampu istiqomah, mampu konsisten. Ayo kita melonjak lagi ke 41 hari. 41 hari kita istiqomah, kita masih mampu untuk memberikan semut tadi itu. Ayo kita coba 113 hari. Saya yakin ketika Anda sudah melakukannya dengan ikhlas selama 113 hari, dan saya yakin jika sahabat-sahabati itu tidak ragu sedikit pun, ikhlas dalam melakukan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas untuk memberikan, untuk membantu kepada makhluk Allah yang berupa semut tadi itu, maka Allah nanti akan menjawab. Niatkan juga, ya Allah, dengan wasilah saya memberi makan kepada semut ini, Engkau catat kebaikan tersendiri, ya Allah. Yang kedua, ya Allah, dengan wasilah saya memberi makan kepada semut, kerumunan semut dengan hanya perantara gula ini, mudah-mudahan Engkau memberikan kelancaran, penglaris, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah hasil dari dagangannya saya ini, ya Allah. Dan niatkan juga yang bagus-bagus, ya, karena semuanya itu dinilai oleh Allah dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan, gerak-gerik hati kita, ucapan kita, tingkah laku kita itu dinilai dari niatnya dulu. Makanya usahakan niat yang baik. Jangan sampai niat yang tidak baik, ya, biar kita itu dapat pahala, biar kita itu dapat ganjaran. Niatkan juga, ya Allah, ketika saya sudah dapat rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau istiqomahkan saya, ya Allah, untuk memberikan kepada makhluk-makhlukmu yang lain, entah itu berupa kucing, sapi, kelinci. Kalau perlu juga, ayo kita bantu fakir miskin, anak yatim, janda, pemuda-pemuda desa yang masih nganggur, ataupun orang tua tidak mampu untuk bekerja. Ayo, kalau kita mampu dari yang kecil, kita berikan nanti. Kalau rezekinya kita melimpah, kita kasih uang, kita bisa memberikan beras, kita bisa membantunya. Kalau ada orang yang sakit, ayo kita bantu nanti dengan menggunakan tenaga kita, atau pikiran kita, atau keuangan kita. Itu kalau sudah agak levelnya agak naik seperti itu. Itu dilakukan. Niatkan untuk mencari ridho Allah, niatkan untuk menyambungkan ibadah kepada Allah. Semuanya usahakan diniatkan yang baik-baik. Ingat, sahabat-sahabati, kemana letaknya? Penglarisannya di mana nanti? Mas, apakah betul? Apakah iya? Kalau saya sedekah dengan istiqomah, dengan rutin, nanti akan laris? Dibuktikan dulu, sahabat-sahabat, ya. Ingat, ini mengharap hanya cuman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah yang bagus-bagus, niat yang baik-baik. Kalau semisal nanti dagangan saya laris, ya Allah, saya akan bantu memberi makan lebih banyak lagi semut-semut, mungkin bisa seperti itu juga. Atau saya beri makan fakir miskin di daerah saya, ya Allah, di tempat saya tinggalin saat ini, ya Allah. Atau akan saya cari fakir miskin, anak yatim di mana tempat kami saya tempatin saat ini, ya Allah. Atau di tempat-tempat lain, datang ke Pati Jompo, atau akan sepak terjangnya akan lebih besar lagi untuk membantu umat manusia. Jadi kalau tidak dibuktikan, kalau tidak dipraktekkan, itu tidak bisa. Dan ini saya survei, katakanlah dari ke-20 orang ini yang berhasil 17 sampai 18 orang. Pak, insya Allah usahanya atau dagangan mereka oleh Allah diberi kemudahan, diberi kelancaran, ya. Kalau yang belum laris, kita sudah berusaha berbagi, kita sudah berusaha bersedekah, kita sudah berusaha berinfak di jalan Allah, kita sudah membantu banyak orang, kita sudah membantu banyak hamba-hamba Allah yang lain. Kok dagangan saya kok masih macet, kok belum lancar? Idda binafsik, jangan langsung suudzon kepada Allah. Pelajarin lagi, kita introspeksi lagi. Barangkali dagangan kita itu kalah dari segi harga dengan toko-toko atau warung-warung yang lain. Barangkali
dari segi kualitas kita kurang menjaga, barangkali dari segi pelayanan ke pelanggan, karyawan kita atau diri kita kurang memuaskan, atau barangkali karyawan kita atau kita sendiri semena-mena kepada pelanggan, atau bisa jadi juga kualitas barangnya mungkin kurang pas kita pasarkan saat ini, atau mungkin faktor-faktor yang lain yang biasanya kita sendiri itu sebelum orang mengetahui kita tahu, cuman kita malas saja biasanya dalam meneliti, dalam mengevaluasi apa yang menyebabkan usaha atau dagangan kita itu merosot, ya. Itu sepengetahuan saya. Jadi sebelum saya akhiri video ini, saya mengajak kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat di rumah untuk selalu berusaha. Ayo kita mentokkan, kita maksimalkan. Bagaimanapun kita harus menang, utamanya dalam berdagang, tapi dengan cara-cara yang bagus, tidak menjatuhkan lawan. Kita evaluasi barangkali dari segi barang, tempat, ataupun ke pelanggan kita ada yang kurang pas sehingga mengalami kemerosotan. Barangkali juga faktor cuaca, faktor kondisi alam itu juga bisa berpengaruh kepada tingkat kenaikan omset ataupun turunnya omset yang sahabat-sahabati alamin di tempat atau dagangannya. Maka banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Jangan sekali-sekali mudah suudzon dulu kepada Allah. Ayo terlebih kita benahin diri kita. Dan amalan atau ijazah penglaris ini silahkan dipraktekkan dulu, silahkan dicoba dulu sampai sahabat-sahabati itu menuai hasil sesuai dengan target, sesuai dengan harapannya sahabat-sahabati. Niatkan semua itu karena lillahi ta'ala, bukan karena hal yang lain. Yang kedua, niatkan semua itu semata-mata untuk menyambungkan diri kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, niatkan semua itu semakin banyak hasil yang kita tuai, maka semakin banyak kita pula untuk membantu makhluk-makhluk Allah yang lain, saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Niatkan yang bagus-bagus, Pak, insya Allah Allah akan menjawab itu. Silakan siapkan 7 sendok makan gula pasir. Ayo kita sedekahkan, kita berbagi kepada semut-semut yang berada di sekitar rumah kita. 7 sendok pagi, siang 7 sendok, malam 7 sendok. Begitu juga besok. Nanti kan timbul, wah ini tambah banyak nanti semut. Itu menurut pikiran kita semua. Tapi menurut Allah itu bisa beda, ya. Jangan sekali-sekali langsung menjustifikasi kalau 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. No. Ya, semakin kita banyak sedekah, maka insya Allah semuanya nanti Allah yang akan mengganti. Jangan ragu, berbagi sebisa kita, semampu kita. Mas ataupun Ustadz, kalau semisal saya tidak punya gula, ini bayangkan gula, terus punyanya apa? Air. Silakan kita berbagi air dulu. Kalau kita buat air, kita panggil orang yang jalan, sini dulu mampir, kita kasih air, kita kasih minum. Niatkan untuk membantu, niatkan jangan untuk hal-hal yang lain. Intinya kita niatkan lillahi ta'ala. Kita bukan niat untuk dipuji, bukan untuk riya, bukan. Bahkan niatkan kalau perlu untuk syiar, agar kita menuai pahala, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah saya akan jamin dagangannya sahabat-sahabati, entah sahabat-sahabat jualan nasi, jualan gorengan, jualan pakaian, sepatu dan macam-macamnya itu, ataupun jualan ya semuanya lah, maka jawaban Allah nanti beda dengan apa yang sahabat-sahabati kira saat ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya. Silakan dipraktekkan, silakan diuji dengan niatan satu, istiqomah, dengan niatan satu lillahi ta'ala. Karena kalau kita konsisten, kalau kita continue, kalau kita terus menerus, seperti halnya kita mengasah, katakanlah pisau, kalau kita sering mengasahnya maka nanti akan tajam. Itu sesuai dengan al-istiqomatu ainul karomah. Kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah, maka karomah yang akan keluar nanti, Allah yang akan memberikan sendiri nanti. Pak, insya Allah seperti itu sahabat-sahabati, ya. Jika ada banyak kebenaran dalam penyampaian saya ini, saya yakin kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada banyak kesalahan, kekhilafan,
penyampaian kalimat ataupun situasi yang kurang mengenakkan di hatinya sahabat-sahabati, semua subscriber yang melihat video atau di tayangan ini, kesalahan semuanya itu, kehilafan semua itu mutlak milik pribadi saya. Untuk itu saya minta maaf ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabati toko-tokonya, warung-warungnya, lapak-lapaknya atau usaha-usahanya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut.